guys, selamat datang di channel bersama Yani. Hari ini saya mau share 3 resep risol pilihan. Silakan like, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya. Tumis 1 siung bawang bombay dengan sedikit minyak goreng sampai benar-benar harum dan matang bawangnya supaya tidak berbau langu. Lalu masukkan 500 gram wortel, 500 gram kentang yang sudah dipotong-potong. Masukkan bumbunya, garam, kaldu bubuk, kemudian buah biji pala, dan lada bubuk. Tambahkan air supaya matangnya lebih cepat. Untuk ayamnya, saya pakai ayam yang sudah direbus sebanyak 500 gram. Kemudian dicincang halus. Masukkan daging ayam ke dalam wajan, lalu diaduk-aduk lagi sampai rata. Tambahkan air kaldu ayam bila airnya kurang. Lalu masukkan 27 gram susu bubuk, 300 sampai 400 ml susu cair. Teman-teman kalau misalnya nggak ada susu cair, boleh 3 bungkus susu bubuk. Tambahkan 225 gram keju cheddar yang sudah diparut. Satu sendok makan penuh gula pasir. Kemudian dimasak lagi sampai semuanya empuk. Setelah wortel kentangnya empuk, masukkan 60 gram tepung terigu yang sudah dilarutkan dengan air. Pastikan airnya air matang ya, supaya prosesnya tidak butuh waktu lama lagi. Diaduk-aduk. Kalau sudah matang, matikan kompornya dan biarkan sampai isiannya ini dingin. Sekarang saya bikin kulit risolnya. 1 kg tepung terigu protein sedang atau segitiga biru, 100 gram tepung sagu, boleh juga tepung tapioka, kemudian 1,5 sendok makan garam. Untuk airnya sebanyak 1750 ml atau secukupnya. Ini masuknya bertahap ya. Pemakaian telur sebanyak 4 butir. Ini saya masukkan 3 butir terlebih dahulu. Kemudian tambahkan 4 sendok makan minyak goreng. Adonan disaring untuk mendapatkan kulit risol yang lembut, tidak ada yang menggumpal. Kemudian adonan kulitnya didadar menggunakan wajan anti lengket yang sudah dioles dengan margarin atau minyak goreng. Saya pakai wajan diameter 18 cm. Pastikan kulitnya sudah matang. Tandanya matang itu bawahnya sudah kering. Kalau sudah matang diangkat. Untuk dadaran berikutnya dioles lagi ya dengan minyak goreng. Kalau sudah selesai, siapkan tepung terigu ditambah air. Ini adalah sebagai lem supaya risolnya saat digoreng tidak mudah lepas. Ambil kurang lebih 1 sendok makan isian rogut, kemudian dilipat dan gulung ke depan. Dilem. Begini ya teman-teman, seterusnya sampai adonan dan kulitnya habis. Jadinya seperti ini. Siapkan
tepung terigu yang sudah dilarutkan dengan air, kemudian tepung roti. Celupkan ke dalam adonan tepung, kemudian masukkan ke tepung roti lalu disiram atau dilumuri. Sudah selesai, risol ini bisa di-frozen dan bisa juga langsung digoreng. Teman-teman, untuk video selanjutnya adalah sosis Solo. 500 gram daging ayam yang sudah direbus kemudian dihaluskan. Bumbunya ada bawang putih, bawang merah, garam, kaldu bubuk, lada, serai, kemudian daun jeruk dan santan. Tumis bawang putih, bawang merah yang sudah dihaluskan dengan sedikit minyak goreng sampai benar-benar matang. Masukkan serai, daun jeruk, diaduk-aduk sampai serai dan daun jeruknya layu. Lalu tambahkan daging ayam yang sudah di-chopper. Lalu tambahkan air serta masukkan bumbu yaitu garam, kaldu bubuk, lada, 65 ml santan instan atau santan kental. Diaduk-aduk sampai semuanya matang. Lalu tambahkan 1 sendok teh gula pasir. Teman-teman di sini silahkan tes rasa ya, kalau kurang asin, gurih atau manis, sesuaikan dengan selera masing-masing. Sebagai pengental, saya masukkan 1 sendok makan tepung terigu yang sudah dicampur dengan air. Lalu dimasak lagi sampai tidak ada berbau tepung mentah. Setelah matang, matikan kompornya dan biarkan sampai dingin. Untuk kulitnya 300 gram tepung terigu protein tinggi atau cakra kembar. Kemudian tambahkan 30 gram sagu, boleh juga tepung tapioka. Kemudian sedikit garam, kurang lebih setengah sendok makan. Masukkan 65 ml santan kental atau santan instan. Lalu airnya 750 ml atau secukupnya. Masukkan 3 butir telur ke dalam adonan tepung. Lalu tambahkan 2 sendok makan minyak goreng, 27 gram susu bubuk atau 1 saset. Lalu diaduk-aduk sampai tercampur rata. Kalau sudah tercampur, adonan disaring untuk mendapatkan tekstur yang lembut. Kemudian adonan didadar dengan wajan anti lengket yang sudah dioles dengan minyak goreng tipis-tipis. Setiap kali akan mencetak, pastikan sudah dioles dengan minyak goreng ya. Kalau sudah matang, diangkat. Masukkan kurang lebih 1 sendok makan isian. Kemudian lipat dan gulung ke depan. Ini sama banget teman-teman, persis kita seperti membuat risol. Jangan lupa dilem supaya kulitnya tidak mudah lepas. Sebelum digoreng, masukkan ke dalam kocokan telur. Ini saya pakai 2 butir. Kemudian digoreng dengan minyak panas, apinya jangan terlalu besar supaya tidak mudah gosong.
Digoreng sampai warnanya kecoklatan, kemudian diangkat dan ditiriskan. Sudah selesai, inilah resep risol dan sosis Solo. Risolnya juga sudah saya goreng. Sekarang kita masuk ke resep yang ketiga, yaitu risol bihun. Ada bawang putih, kemudian bawang merah, diiris-iris dan dicincang halus. Kemudian tambahkan 2 batang daun seledri. Di sini teman-teman saya menggunakan produk dari Stain Cookware, yaitu pisau yang super tajam dan tidak mudah lengket pada makanan. Namanya Neoblade. Ada bawang putih dan bawang merah yang sudah dicincang, kemudian ada daun seledri. Tambahkan 1 bungkus kurang lebih 220 gram bihun. Kemudian bumbunya ada garam, lada bubuk dan kaldu bubuk. Tumis bawang putih, bawang merah ke dalam sedikit minyak goreng sampai benar-benar matang. Masukkan sedikit air, lalu 2 sendok makan saus tiram. Bumbunya masuk, kemudian diaduk-aduk dan masukkan pula bihun yang sudah direndam dengan air panas. Dicampur, teman-teman di sini juga jangan lupa tes rasa ya. Kalau misalnya kurang asin, gurih, silakan ditambah. Daun seledrinya juga masuk, diaduk-aduk sampai bihunnya matang. Kalau dirasa sudah matang, diamkan sampai bihunnya dingin. Kemudian untuk kulitnya 500 gram tepung terigu protein sedang atau segitiga biru. Tambahkan sedikit garam. Lalu airnya kurang lebih 1000 sampai 1050 ml. Masukkan 50 gram tepung sagu atau tepung tapioka. Lalu tambahkan 2 butir telur. Dan masukkan pula 4 sendok makan margarin yang sudah dicairkan. Margarin ini boleh diganti dengan minyak goreng. Setelah adonan disaring, dicetak dengan wajan anti lengket yang sudah dioles dengan minyak goreng. Pastikan selalu dioles dengan minyak goreng ya, supaya hasilnya lebih lentur dan tidak mudah kering. Jenis risol ini adalah risol kampung yang isiannya sederhana banget, tapi rasanya mantul markentul. Jangan lupa dilem. Gunanya dilem supaya saat digoreng kulitnya tidak mudah lepas. Sudah selesai teman-teman. Ini risolnya bisa diprosen juga ya. Bisa juga langsung digoreng. Kalau mau digoreng, digoreng dengan minyak panas, apinya jangan terlalu besar.
Sudah selesai semua resep yang saya bagi. Semoga video ini bermanfaat. Resep ini andalan banget untuk dijual. Sampai ketemu lagi.